Halo, ketemu lagi dengan saya, adik-adik mahasiswa. Saya Ibu Putu Devi Yustisya Utami sebagai pengampu mata kuliah perancangan kontrak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kontrak karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengantar dari perancangan kontrak. Nah, sebagaimana yang kita sudah sebutkan minggu lalu, pelajari minggu lalu, bahwa jenis-jenis dari perjanjian itu ada yang namanya perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Itu akan sangat berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari sekarang, yaitu berkaitan dengan kontrak. Ini dia. Apakah kontrak itu sama dengan perjanjian? Beberapa orang mempersamakan kontrak dengan perjanjian. Beberapa mahasiswa juga seperti itu. Bagaimanakah sebenarnya? Kita lihat kontrak vs perjanjian. Subekti, Prof. Subekti secara tegas ia membedakan antara perjanjian dan kontrak. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis. Nah, meskipun secara bahasa kontrak sama artinya dengan perjanjian, namun ada perbedaan pemahaman antara kontrak dengan perjanjian itu sendiri. Di mana perbedaannya adalah dilihat dari bentuk dibuatnya perjanjian. Di mana tidak semua perjanjian dibuat secara tertulis. Karena perjanjian, sebagaimana kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, perjanjian itu dapat berupa perjanjian lisan maupun yang perjanjian tertulis. Nah, perjanjian yang dibuat secara tertulis itulah yang disebut sebagai kontrak. Ini dia. Jadi, perbedaan antara perjanjian dan kontrak adalah perjanjian bisa dibuat dalam lisan atau tertulis, sedangkan kontrak adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis. Nah, kemudian apa yang menjadi definisi dari kontrak? Kita lihat pada peristilahannya. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu kontrak. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai overeenkomst yang artinya perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1313. Nah, istilah kontrak dalam bahasa sehari-hari sudah biasa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kontrak sendiri dalam Black Law Dictionary, kontrak adalah an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. Artinya adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih orang yang membuat suatu adanya kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu menurut Black Law Dictionary. Nah, kemudian J. Satrio memberikan pengertian mengenai kontrak, yaitu perjanjian tertulis antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Jadi pengertian J. Satrio mirip sekali dengan pengertian dari Black Law Dictionary. Nah, kemudian Hasalim HS dalam bukunya menyatakan bahwa perbuatan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain secara tertulis dalam bidang harta kekayaan, di mana yang satu berhak atas prestasi dan yang lain wajib untuk melaksanakan prestasi sesuai yang telah disepakati. Itu yang disebut sebagai kontrak. Saya garis bawahi bahwa suatu perbuatan hukum antara subjek hukum yang satu dan yang lain secara tertulis. Jadi bisa kita katakan bahwa kontrak adalah kesepakatan yang diperjanjikan secara tertulis atau promissory agreement antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan adanya hubungan hukum. Nah, salah satu ciri kontrak adalah kontrak selalu dibuat dalam bentuk tertulis, di mana kontrak dalam prakteknya selalu dibuat tertulis dan harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu pada pasal 1320 KUH Perdata. Bagaimana dengan syarat sahnya kontrak? Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai syarat sahnya perjanjian. Nah, sama halnya dengan perjanjian, maka syarat sahnya kontrak itu sama dengan perjanjian. Kontrak apapun yang dibuat harus tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan serta memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Walaupun ada yang namanya asas freedom of contract, ternyata kebebasan dalam membuat kontrak ini tidak serta-merta membebaskan para pihak untuk membuat kontrak sebebas-bebasnya sesuai yang diinginkan. Kemudian, karena kita mempelajari mata kuliah hukum perancangan kontrak, jadi apa yang dimaksud dengan perancangan kontrak kemudian?
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perancangan berarti proses, cara, atau perbuatan dalam merancang sesuatu. Jadi perancangan kontrak, itu kontrak drafter atau legal drafter adalah suatu bentuk perbuatan merancang dengan melakukan persiapan pembuatan, penyusunan kontrak yang dimulai dari pengumpulan bahan-bahan hukum, penafsiran, dan menuangkan keinginan para pihak dalam kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak. Nah, jadi demikian. Tadi kita sudah tahu bahwa kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Jadi perancangan kontrak itu apa? Perancangan kontrak adalah suatu proses, cara, atau perbuatan untuk merancang suatu kontrak. Dalam perancangan kontrak, kita tidak boleh terlupa atas adanya asas-asas dalam berkontrak, di mana asas-asas yang terkenal ada berbagai asas dalam hukum perjanjian dan juga dalam perancangan kontrak, tapi saya sebutkan 4 asas yang familiar, yaitu ada asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, fakta sunt servanda, dan asas itikat baik. Sekarang kita lihat satu persatu. Asas kebebasan berkontrak maksudnya adalah adanya kebebasan berkontrak bagi para pihak untuk membuat suatu kontrak, meliputi bentuk dan isi kontrak itu sendiri. Kecuali untuk hibah saham dan pendirian PT dan beberapa kontrak lainnya harus dituangkan dalam bentuk akte otentik. Nah, kemudian asas konsensualisme menyatakan bahwa kontrak atau perjanjian itu lahir pada saat para pihak mencapai kata sepakat. Begitu para pihak menyatakan sepakat, maka disitulah kontrak tersebut sudah dianggap lahir. Kemudian asas pacta sunt servanda adalah kontrak sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya bahwa ketika suatu kontrak dibuat secara sah dan tidak ada paksaan, penipuan, kekeliruan, maka kontrak tersebut dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dan yang terakhir, yaitu ada asas itikat baik, di mana setelah kontrak dibuat, para pihak wajib untuk melaksanakan kontrak dengan itikat baik. Jadi begitu, untuk video kali ini kita lebih ke mengenai kontrak, yaitu pengertian dari kontrak, kemudian apa sih perbedaan kontrak dengan perjanjian, kemudian syarat sahnya kontrak, kemudian asas-asas dalam suatu kontrak. Oke, demikian video hari ini. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dadah!